Siang, perkenalkan nama lengkap saya Maria Hildagardis Lubu dengan NPM 22220283 semester 5G Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview buku tentang Etika Administrasi Negara penerbit Dr. Andus Awe Wijaja. Pertama itu tentang motivasi dan perilaku. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Motivasi merupakan faktor yang berasal dari dalam atau intrinsik maupun luar atau ekstrinsik individu dalam berperan penting dalam menentukan arah, intensitas, serta ketekunan dan perilaku seseorang. Dalam konteks ini, motivasi sering dianggap sebagai motor penggerak yang mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara perilaku adalah sebagai respon atau tindakan seseorang terhadap rangsangan dari dalam diri maupun dari lingkungannya. Perilaku merupakan manifestasi nyata dari motivasi yang dimiliki individu sehingga apa yang dilakukan seseorang dapat mencerminkan dorongan atau kebutuhan yang sedang dipenuhi. Yang kedua itu tentang etika dan moral. Yang pertama etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang prinsip-prinsip yang mendasari tindakan manusia, baik yang dianggap benar maupun salah. Etika membahas konsep-konsep universal seperti kebaikan, keadilan, kewajiban, dan hak. Etika tidak hanya terkait dengan perilaku individu, tetapi juga berkaitan dengan standar yang diterima oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Sifat. Etika cenderung bersifat rasional dan objektif karena ia berfokus pada analisis dan argumen yang logis untuk menentukan tindakan yang benar atau salah. Tujuan etika adalah untuk mencapai prinsip-prinsip moral yang berlaku universal yang dapat diterapkan dalam situasi apapun untuk menilai tindakan manusia. Etika seringkali berhubungan dengan teori-teori besar seperti deontologi atau etika kebajikan. Yang kedua itu moral. Definisi moral merujuk pada prinsip-prinsip, nilai-nilai, atau aturan yang diterima oleh individu atau kelompok masyarakat tentang apa yang dianggap baik atau buruk. Moral adalah bagian dari budaya atau tradisi yang diterima secara sosial dan berkembang dalam konteks masyarakat tertentu. Yang pertama itu sifat. Moral lebih subjektif dan seringkali dipengaruhi oleh budaya, agama, dan lingkungan sosial tempat seseorang berada. Apa yang dianggap moral bisa berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lain. Tujuan. Moral bertujuan untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat dan memastikan bahwa orang bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang dianggap baik dalam kelompok atau komunitas mereka. Ketiga itu perilaku birokrasi. Perilaku birokrasi merujuk pada pola atau cara bertindak terjadi dalam struktur organisasi birokratis baik di sektor publik maupun privat. Dalam konteks pemerintahan atau organisasi besar, birokrasi adalah sistem administrasi yang bertujuan untuk menjalankan kebijakan dan memberikan layanan dengan cara yang efisien dan terstruktur. Perilaku birokrasi seringkali berhubungan dengan pola tindakan yang didasarkan pada aturan dan prosedur formal, serta pembagian tugas yang jelas dalam hierarki organisasi. Berikut adalah beberapa aspek dari perilaku birokrasi. Yang pertama, hierarki kekuasaan. Birokrasi memiliki struktur hierarkis yang jelas, di mana terdapat pembagian tugas dan kewenangan atau pejabat atau pegawai yang lebih tinggi dan lebih rendah. Perilaku dalam birokrasi seringkali mencerminkan kewajiban untuk mematuhi pemerintah atasan dan bertindak dalam batasan yang ditentukan oleh jabatan atau posisi dalam struktur organisasi. Yang kedua, pengutamaan prosedur dan aturan. Salah satu ciri khas perilaku birokrasi adalah penekanan pada prosedur atau aturan yang baku. Setiap tindakan yang diambil oleh pegawai atau pejabat dalam birokrasi harus mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan dengan tujuan menjaga konsistensi atau akuntabilitas.
Meskipun aturan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan transparansi, seringkali perilaku birokrasi dapat dianggap kaku atau lamban karena keharusan mengikuti prosedur yang rumit. Keempat itu tentang ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi negara adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang cara-cara pengelolaan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Fokus utama ilmu administrasi negara adalah untuk memahami bagaimana struktur pemerintah dan aparatur negara bekerja dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi yang ada, serta untuk mencapai tujuan negara yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Cakupan dan fungsi ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi negara tidak hanya mempelajari tentang teori administrasi, tetapi juga praktik dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik. Beberapa cakupan dan fokus dari ilmu administrasi negara meliputi yang pertama, organisasi pemerintahan. Ilmu administrasi negara mempelajari struktur dan organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini mencakup pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara berbagai instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. Administrasi juga melibatkan pengelolaan sumber daya negara yang meliputi keuangan negara, sumber daya manusia atau pegawai negeri, serta sumber daya alam untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima tentang kodrat, hakikat, dan watak manusia. Kodrat, hakikat, dan watak manusia adalah konsep-konsep yang sering dibahas dalam berbagai bidang seperti filsafat, psikologi, dan antropologi untuk menggambarkan esensi dari sifat dasar manusia. Ketiga istilah ini memiliki makna yang mendalam dan sering digunakan untuk menjelaskan karakteristik fundamental dari manusia sebagai makhluk yang hidup dalam masyarakat. Pertama, kodrat manusia. Kodrat manusia merujuk pada sifat dasar atau kecenderungan bawahan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari spesies manusia. Kodrat ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Kodrat sering dikaitkan dengan unsur biologis dan psikologis yang tidak dapat diubah, seperti kebutuhan dasar untuk makan, tidur, berkembang biak. Yang kedua, hakikat manusia. Hakikat manusia adalah inti atau esensi dari keberadaan manusia yang membedakannya dari makhluk lain. Ini berhubungan dengan pertanyaan tentang siapa kita sebenarnya atau apa yang membuat kita menjadi manusia. Hakikat manusia mencakup ciri-ciri yang paling mendasar seperti akal budi, kebebasan berkehendak, kemampuan untuk berpikir rasional, dan kemampuan untuk memilih. Yang ketiga, watak manusia. Watak manusia mengacu pada sifat-sifat atau karakteristik individu yang terbentuk melalui kombinasi faktor biologis, sosial, dan pengalaman hidup. Watak ini lebih bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, tergantung pada lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Inilah hasil review saya tentang etika administrasi negara. Sekian dan terima kasih.